Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun dan tetap semangat mengikuti pelajaran agama Hindu. Nah, sebelum pelajaran ibu mulai, ada baiknya kita berdoa dulu, mohon keselamatan kepada Ide Sang Yang Widi Wasa agar perjalanan pelajaran kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk itu doa Ibu pimpin. Mari kita mengucapkan doa dengan mengucapkan mantram Gayatri. Ya, ambil sikap sempurna. Gayatri mantram. Ibu yang pimpin ya. Kita mulai. Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Dewa Sedimahi Dyoyona Prachodayat. Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Dewa Sedimahi Dyoyona Prachodayat. Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Dewa Sedimahi Dyoyona Prachodayat. Om Santi 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 Om. Nah, baiklah, kita sudah selesai berdoa dan sekarang anak-anak silahkan mengabsen dulu di grup WA-nya. Setelah itu ibu akan share video materi pembelajaran kita hari ini tentang materi tentang budaya hidup sehat. Nah, untuk itu silakan anak-anak mengabsen dulu di grup WA-nya ya. Nah, sambil sekarang ibu akan share setelah kalian mengabsen, kemudian kalian baca dan pahami materi yang ibu share di grup WA kalian. Nah, untuk itu silahkan kalian mengabsen dulu ya. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun dan tetap semangat mengikuti pelajaran agama Hindu. Nah, sebelum pelajaran ibu mulai, ada baiknya kita berdoa dulu, mohon keselamatan kepada Ide Sang Yang Widi Wasa agar perjalanan pelajaran kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk itu doa ibu pimpin. Mari kita mengucapkan doa dengan mengucapkan mantram Gayatri. Ya, ambil sikap sempurna. Gayatri mantram. Ibu yang pimpin ya. Kita mulai. Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Dewa Sedimahi Dyoyona Prachodayat. Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Dewa Sedimahi Dyoyona Prachodayat. Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Dewa Sedimahi Dyoyona Prachodayat. Om Santi 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 Om. Nah, baiklah, kita sudah selesai berdoa dan sekarang anak-anak silahkan mengabsen dulu di grup WA-nya. Setelah itu ibu akan share video materi pembelajaran kita hari ini tentang materi tentang budaya hidup sehat. Nah, untuk itu silakan anak-anak mengabsen dulu di grup WA-nya ya. Nah, sambil sekarang ibu akan share setelah kalian mengabsen, kemudian kalian baca dan pahami materi yang ibu share di grup WA kalian. Nah, untuk itu silahkan kalian mengabsen dulu ya. Nah, anak-anak, kalian sudah selesai mengabsen. Nah, sekarang ibu akan lanjutkan dengan menayangkan materi yang ibu share di grup WhatsApp kalian ya. Silakan dipahami nih, dilihat, dibaca dengan baik, kemudian dipahami. Lagi sebentar akan ibu jelaskan satu persatu materi yang ibu share ini ya. Silahkan ya. Nah, itu materi yang sudah ibu share. Nah, sekarang akan ibu jelaskan satu persatu dari materi yang ibu share ini. Nah, sebelum lebih lanjut, ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Di dalam pembelajaran
budaya hidup sehat kita kali ini, yaitu melalui model discovery learning, peserta didik memiliki pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan merancang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, menunjukkan perilaku disiplin, serta menghargai penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dari sudut pandang kitab suci Weda. Nah, sini akan kita mulai pembahasannya. Hidup sehat menurut kitab suci Weda itu artinya hidup yang terbebas dari segala problem atau masalah, baik masalah rohani maupun masalah jasmani. Kemudian di dalam Ayurveda, sehat itu mengandung arti harmonisnya tubuh, pikiran dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Kemudian menurut WHO, sehat itu adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial yang bebas dari penyakit dan masalah. Nah, itu ya nak ya. Kemudian pengertian hidup sehat secara umum adalah hidup yang sehat secara fisik, mental, jasmani, rohani, dan sosial. Nah, itu. Kemudian salah satu penerapan dari ajaran susila adalah Trikaya Parisuddha, yang artinya 3 perbuatan yang harus disucikan, yang mana bagian-bagian Trikaya Parisuddha itu terdiri dari apa anak-anak? Ya, yang pertama itu adalah manacika, artinya berpikir yang baik. Yang kedua, wacika, artinya berkata-kata yang baik, dan kayika artinya berbuat yang baik. Jadi kalau kita sudah berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan berkata-kata yang baik, otomatis pikiran kita akan menjadi sehat. Kita akan menjadi sehat secara jasmani dan rohani. Hidup sehat menurut kitab suci Weda itu dapat diwujudkan apabila Trikaya Parisuddha dilaksanakan dengan baik dan benar di dalam kehidupan, ya. Kemudian pola hidup bersih dan sehat pada aspek rohani digambarkan sebagai kesucian pikiran dan akal budi yang diperoleh dari upaya terus-menerus mempelajari agama, menjalankan kehidupan spiritual dalam upaya menjaga kesehatan. Ada 3 hal yang wajib dikelola dengan baik, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Ayurveda. Itu yang pertama, kita harus tahu itu ahara, yang artinya menjaga makanan dengan baik. Kemudian wihara artinya memperhatikan gaya hidup. Yang ketiga ausada artinya menjaga kesehatan dengan baik. Nah, kemudian disebutkan dalam kitab Sarasamujaya, ada disebutkan Palaning Sanghyang Weda inaji kinahuruhaning ayuning silu muang acara. Artinya tujuan mempelajari Weda adalah untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki perilaku dan berbagai kebiasaan hidup. Weda bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi, seluruh aspek kehidupan kita itu sudah diatur di dalam kitab suci Weda. Kemudian, perilaku hidup bersih dan sehat itu hidup sehat dalam pandangan agama Hindu itu diartikan dapat diwujudkan dengan pedoman Trikaya Parisuddha seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu adanya satu kesatuan yang harmonis antara parahyangan, pawongan, dan palemahan. Nah, mungkin dari anak-anak masih ingat dan tahu itu arti dari parahyangan, yaitu artinya hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Kemudian pawongan yaitu hubungan yang baik atau harmonis antara sesama manusia. Kemudian yang ketiga palemahan, yaitu hubungan yang baik antara manusia dengan alam sekitar. Nah, kita harus menjaga hubungan yang baik dengan Desa Yang Widiwasa karena beliaulah yang menciptakan kita. Kemudian dengan cara apa? Yaitu rajin sembahyang, rajin beryadnya. Kemudian pawongan, ya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, ya. Jadi antara sama manusia itu kita harus menjaga hubungan yang baik, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Kemudian yang ketiga itu palemahan, yaitu hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungan alam. Kita tidak hanya menjaga hubungan yang baik antar sesama manusia atau kepada Tuhan, dengan alam pun kita harus menjaga hubungan yang baik, karena jika kita menjaga alam dengan baik, maka alam pun akan menjaga kita dengan baik. Nah, kemudian kita lanjutkan bagian-bagian hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita terapkan di lingkungan keluarga,
sekolah, tempat ibadah, tempat umum, dan di tempat pelayanan umum. Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, penerapan hidup bersih dan sehat di rumah itu adalah upaya memberdayakan anggota keluarga agar sadar, mau, dan mampu mempraktekkan penerapan hidup bersih dan sehat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, dan melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Kemudian, penerapan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah itu merupakan perilaku untuk memberdayakan warga sekolah, yaitu siswa, guru, dan seluruh stakeholder di sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang dengan baik, harmonis, sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, itu bisa diterapkan di tempat ibadah. Budaya hidup bersih dan sehat di tempat beribadah untuk umat Hindu yaitu di pura adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku umat Hindu di dalam melakukan budaya hidup bersih dan sehat, dan terciptanya lingkungan pura yang bersih serta asri. Nah, kita harus jaga kesehatan di lingkungan pura. Ketika kita habis sembahyang, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat, penerapan hidup sehat di pelayanan umum. Nah, di pelayanan umum yaitu contohnya seperti di rumah sakit. Nah, di tempat pelayanan umum rumah sakit merupakan upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung, dan petugas agar tahu dan mau serta mampu untuk mempraktekkan budaya hidup sehat dan berperan aktif dalam mewujudkan fasilitas pelayanan kesehatan dan mencegah penularan penyakit di fasilitas umum. Nah, kemudian lanjut lagi, budaya hidup sehat di tempat umum. Nah, tempat umum di sini maksudnya seperti di terminal gitu ya. Budaya hidup sehat di tempat umum adalah upaya memberdayakan masyarakat, pengunjung, dan pengelola tempat umum agar tahu, mau, dan mampu ya anak-anak ya untuk mempraktekkan budaya hidup sehat dan berperan aktif di dalam mewujudkan tempat umum yang sehat. Nah, sampai di sana Ibu jelaskan. Semoga kalian sudah paham dan mengerti apa yang Ibu jelaskan. Nah, kemudian Ibu lanjutkan lagi pengertian. Nah, tadi kita akan membahas pengertian sakit. Sekarang tadi kita sudah membahas tentang budaya hidup sehat. Nah, sekarang kita harus tahu juga pengertian tentang sakit. Nah, sakit adalah suatu keadaan dari badan atau bagian dari organ badan di mana fungsinya terganggu atau menyimpang ya. Sakit adalah keadaan tidak seimbang dari kondisi normal tubuh manusia, di antaranya sistem biologis dan kondisi penyesuaian tubuh itu sendiri. Nah, jadi kalau kita sudah sakit, berarti ada salah satu badan kita yang tidak berfungsi dengan baik, yaitu misalnya ada sakit perut, karena kemudian ada sakit mata, ada sakit gigi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda itu ada disebutkan di dalam Ayurveda. Ayurveda itu sendiri adalah sebuah kitab suci umat Hindu yang mengajarkan tentang pengobatan. Nah, ternyata di dalam kitab suci kita juga ada tentang pengobatan, yaitu pengobatan yang dianjurkan yaitu teknik operasi. Kemudian tanaman obat. Nah, banyak sekali ya tanaman-tanaman obat yang bisa kita manfaatkan. Kemudian terapi aroma, warna, dan gaya hidup sehat. Menjaga kesehatan dengan cara minum air putih adalah terapi kesehatan yang paling baik untuk mendetok racun yang ada di dalam tubuh. Nah, memang kalau awal-awalnya anak-anak ya, kalau kita tidak terbiasa minum air putih itu rasanya berat, mau muntah, tapi lama-kelamaan akan terasa baik. Tapi di saat kita minum air putih itu kita ada ukurannya. Nah, jangan sampai satu hari itu minum 1 galon, itu enggak. Nah, anak dalam 1 hari itu kita normalnya itu meminum air putih itu adalah 8 gelas ya.
Kemudian kita lanjutkan lagi ke materinya, itu adalah upaya menjaga kesehatan menurut Ayurveda. Nah, di dalam Ayurveda itu ada upaya menjaga kesehatan. Yang pertama disebut dengan ahara, artinya menjaga makanan. Nah, makanan yang baik itu adalah makanan yang berguna untuk memperpanjang hidup, kemudian bisa untuk menyucikan atma, memberikan kekuatan fisik, menjaga kesehatan, memberi rasa bahagia, memuaskan, kemudian meningkatkan status kehidupan. Nah, itulah yang disebut dengan ahara. Nah, sampai di sini Ibu jelaskan. Semoga kalian sudah mengerti ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian belum mengerti apa yang Ibu jelaskan, bisa kalian chat Ibu di Japri atau di grup belajar, nanti Ibu akan jelaskan. Memang anak-anak ya, bencana wabah penyakit COVID-19 ini memang ada untung dan ada ruginya, ada hikmah positif dan negatifnya bagi kita. Ya, negatifnya apa? Sekarang seperti inilah kita belajar daring, gangguan sinyal, dan lain sebagainya, kita tidak bisa bertatap muka langsung. Kemudian ada juga positifnya yang bisa kita hikmah, ya kita bisa berkumpul dengan keluarga lebih lama. Nah, saya anak-anak ya, sampai di sini Ibu jelaskan. Ya, mungkin kalian agak bosan mendengar penjelasan Ibu, ya Ibu kasih kalian kesempatan rileks dulu sebentar. Ya bolehlah kalian tuh gerak-gerakkan badannya atau gimana, biar kalian refresh kembali ya anak-anak ya. Ya silakan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan lagi ya ke materinya, yaitu menjaga kesehatan menurut Ayurveda. Yang kedua yaitu dengan cara wihara, yaitu berperilaku wajar, tidak bergadang, tidak terlambat makan, tidak menahan hajat atau buang air, dan tidak tidur berlebihan. Itu perlu sekali kita perhatikan anak-anak ya. Kita tuh tak boleh bergadang. Nah, tidur secukupnya. Kalau tidak ada yang penting, ya kita nggak usah bergadang. Normalnya kita tidur jam 9 atau jam 10 malam, jam 5 pagi kita bangun. Kemudian tidak terlambat makan. Makanlah tepat pada waktunya dan jangan juga makan yang berlebihan. Tidak menahan hajat atau buang air. Nah, ketika kita ingin kencing atau ingin buang air besar, segeralah. Dan juga kita tidak boleh tidur berlebihan. Terlalu banyak tidur juga tidur tidak baik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ausada, yaitu secara teratur minum jamu yang terbuat dari tumbuhan herbal, berolahraga teratur, dan melakukan yoga asana. Itu betul sekali anak-anak ya. Kita itu ya kurangilah minum-minuman siap saji, minuman yang bersoda, atau minuman yang terlalu manis. Lebih baiklah kita itu minum air putih, kemudian rajin berolahraga, olahraga yang teratur, kemudian melakukan yoga asana. Itu anak-anak ya, ini manfaatnya sangat baik sekali bagi kesehatan kita. Kemudian lanjut lagi, manfaat hidup sehat. Nah, hidup sehat itu tentu kan banyak sekali manfaatnya. Nah, menjaga kesehatan tubuh dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kemudian mendapat kesehatan rohani, mental dan psikologis yang stabil dan sehat. Nah, itulah manfaat daripada hidup sehat. Kemudian cara menjaga hidup sehat. Nah, tidak terlepas dari yang Ibu sebutkan tadi, yaitu olahraga secara rutin, tapi jangan terlalu memforsir diri. Makanan yang bergizi dan sehat, selalu berpikir positif atau positive thinking, menjauhi stres, tidak merokok, tidak minum minuman keras, istirahatlah yang cukup. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian cara menjaga kesehatan itu. Kemudian yang berikutnya adalah penerapan hidup sehat. Nah, penerapan hidup sehat itu menghindari kebiasaan yang merugikan. Nah, hampir tidak beda jauh ya dengan yang Bu sebutkan tadi, yaitu tidak melakukan seks bebas. Nah, menghindari kebiasaan yang merugikan
seperti tidak melakukan seks bebas. Kalau zaman sekarang sepertinya itu bukan rahasia lagi. Kalau orang melakukan seks bebas itu yang umurnya masih di bawah 17 atau di bawah masih kecil lah, 13, 12 tahun, itu sangat berisiko sekali, apalagi bagi anak wanita, anak perempuan, nanti bisa menyebabkan apa? Ya, kanker. Kalau sudah kanker, tentu kesehatan kita akan terganggu. Nah, kemudian makan makanan sehat. Nah, untuk menerapkan hidup sehat tentu kita harus makan makanan yang sehat dan halal tentunya ya. Makanan yang sehat di sini adalah makanan yang bergizi. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, di sini kita itu sangat perlu menjaga kebersihan diri dengan cara mandi. Nah, pakaian kita harus bersih. Nah, anak-anak berapa kali mandi satu hari? Nah, ya minimal lah dalam satu hari itu kita mandi 2 kali, pagi hari dan di sore hari. Begitu juga kalian memakai pakaian. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kita itu harus menjaga pakaian kita agar tetap bersih. Kemudian olahraga yang teratur, menghindari stres, menjaga emosi dan istirahat yang teratur. Nah, itulah anak-anak. Silakan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian di dalam menjaga kehidupan kita agar tetap sehat dalam keseharian kita, agar kita sehat secara jasmani dan rohani. Nah, anak-anak, jadi di sini pada pertemuan ini dapat kita simpulkan bahwa budaya hidup sehat itu sangat perlu kita lakukan di rumah, di sekolah, di tempat umum, di tempat ibadah maupun di tempat pelayanan umum. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga hidup sehat, seperti tidak melakukan seks bebas, menghindari kebiasaan yang merugikan, makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kemudian olahraga yang teratur, menghindari stres, menjaga emosi, dan tentunya istirahat yang teratur. Nah, itu dulu penjelasan Ibu untuk pertemuan kali ini. Dan di sini Ibu ada soal buat kalian, silahkan dikerjakan. Itu ada 5 soal. Boleh kalian jawab langsung, diketik kemudian dikirim di Japri Ibu ya. Jangan dikirim di grup WA, nanti kan bisa dicontek sama temannya. Kemudian bisa juga kalian dengan cara menjawab dulu di buku, kemudian di foto, ya tentu kalian kirim juga ke WA ke Japri Ibu. Nah, sampai di sini dulu Ibu jelaskan, semoga bermanfaat untuk kalian, dan Ibu ucapkan selamat belajar. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, ingat protokol kesehatan, ingat makanan yang sehat, dan jangan lupa selalu berdoa. Nah, anak-anak, jika tadi di dalam penjelasan Ibu ada anak-anak yang kurang mengerti, silakan boleh ditanyakan di grup WA dan juga boleh japri Ibu. Nah, kita memang harus sabar. Dalam keadaan seperti ini kita masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Ibu maklum, kalian HP bisa kalian gunakan 1/2, 1/3. Kemudian kadang kalian harus giliran dengan orang tua memakai HP. Kemudian kita bermasalah di jaringan. Walaupun demikian, kalian harus tetap semangat. Nah, baiklah. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri saja. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengaturkan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.